Mbak Nita, apa kabar? Baik Pak Ari, thank you for having me again. Makasih Pak Ari, apa kabar? Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk. Kalau sekarang sih udah lumayan ini ya, udah lumayan turun nih kurvanya. Kemarin kita udah selesaiin apa proses compensation statementnya teman-teman di kantor, proses kenaikan gaji, evaluasi kinerja itu udah beres sih Pak. Jadi alhamdulillah sekarang lagi sisa-sisanya aja beresin yang masih ada yang kurang, masih perlu direvisi segala macam. Tapi udah nggak terlalu kayak kemarin. Oke. Eh, Seperti yang saya tahu kan, apa yang dikerjakan Mbak Nita sekarang komponen CNB-nya juga kenceng ya. Tapi untuk sebetulnya jobnya bukan hanya itu, ada yang lain juga tentang HRBP gitu ya. Mungkin Mbak Nita bisa jelasin sedikit eh, jobnya HRBP itu apa sih? Kalau dulu kan HR manager ya, sekarang namanya HRBP gitu. Itu apa sih bedanya sebetulnya? Iya, HRBP saya udah di 2 perusahaan terakhir ini emang role-nya HRBP itu beda sama yang sebelumnya saya jalanin ketika saya mulai karir di HR. Memang lebih ke spesifik functionnya di HR zaman dulu ya, ada training, ada rekrutmen gitu ya. Tapi kalau udah yang sekarang di HRBP itu kalau saya bilang sih one stop service-nya untuk HR. Jadi role HRBP ini menuntut si pemegang jabatan ini, si HRBP ini untuk paham dan mendalami proses HR mulai dari awal sampai dengan akhir. So life cycle-nya employee itu dikuasai oleh seorang HRBP. Gitu sih Pak, secara singkatnya. Oke, jadi dengan perkataan lain, from hiring to firing ya, ini ya. Ya, from hiring to firing ya. Kalau kita bilang the whole life cycle of the employee gitu. Jadi sepanjang mereka ada di perusahaan sampai dengan kita take care ketika mereka memang harus berpisah dari perusahaan. Kan kalau di satu perusahaan suka ada beberapa HRBP-nya itu. Jadi itu bedainnya gimana ya Mbak Nita ya? Oke, kalau pengalaman saya sih macam-macam, Pak Ari. Jadi tergantung organisasinya. Tapi kebanyakan sih itu dibagi di masing-masing bisnis unit. Jadi satu HRBP akan fokus kepada satu bisnis unit dengan dengan stakeholder tertentu, sehingga itulah yang difokuskan. Tapi sama tetap ketika di dalamnya pun ya the whole life cycle of this particular business unit akan di take care oleh si HRBP tersebut. Tapi bisa jadi satu HRBP ini juga dikasih istilahnya kesempatan untuk expand juga pada keahliannya masing-masing. Mungkin di posisi-posisi sebelumnya HRBP kayak di tempat saya sekarang, saya COE-nya untuk CNB, partner saya HRBP plus dia COE-nya untuk rekrutmen. CEO itu Center of Excellence. Jadi apa-apa yang kaitannya dengan proses kayak saya di CNB atau rekan saya di rekrutmen, kita dipercaya untuk pegang keahliannya untuk bisa kasih advice ketika memang ada pada proses itu, atau bertanggung jawab ketika memang ada pada proses itu, CNB atau rekrutmen atau industrial relation contohnya. Tapi dibalik lagi ekspektasinya di HRBP itu ya keseluruhan emang udah bisa semua, harus udah mastering semua. Jadi pembagiannya kayak gitu Pak Ari kalau di pengalaman saya. Oke, sebelum kita masuk ke lebih detail dengan tema atau topik saat ini, saya terima kasih nih Mbak Nita mau berbagi ya dari istilahnya keseluruhan pengalaman Mbak Nita yang pada kesempatan ini kita lebih fokus kepada penerimaan karyawan nih Pak Nita. Ya, jadi nanti kesempatan lain bisa bedah lagi hal-hal yang lain. Ya bisa ke
termasuk CMB-nya, karena itu ya pertanyaan orang paling banyak, tapi kita mulai dengan yang paling awal dulu nih. Sebelum ngomongin CMB kan mesti jadi karyawan dulu ya, gitu. Nggak mungkin ribut-ribut jadi karyawan gitu. Ya, oke. Nah, sesuai dengan topiknya masalah apa namanya penerimaan karyawan, ya. Anita minta tolong untuk bisa menjelaskan kira-kira kalau di berdasarkan pengalaman pada umumnya itu penerimaan karyawan itu tahapannya seperti apa ya, Anita ya? Bisa tolong dijelaskan tahapan penerimaan karyawan. Jadi ada mulai dari apa? Gimana tuh? Sebetulnya kalau kita bicara perusahaan apa? Akhirnya ada job vacancy, ada apa namanya? Terus buka iklan, terus ya. Tapi yang saya maksud di sini, Mbak Anita, adalah lebih kepada kalau kandidat atau kalau orang ingin bekerja atau ngelamar, sebetulnya isu success faktornya itu apa sih sebetulnya apa kalau di setiap tahapan itu. Jadi mulai kan kalau kita lihat misalnya di job portal, Jobs TV, Jobstreet dan sebagainya kan ada lamaran ya. Nah, sebetulnya yang diharapin perusahaan tuh nerima CV-nya tuh seperti apa gitu, ya? Gitu, ya. Oke, nangkep Pak pertanyaannya. Oke, jadi kalau dari kacamatanya HRBP nih ya Pak ya, hiring gitu kan. Kalau di kacamata HRBP hiring pasti nyari kandidat yang udah bisa langsung up and running, jadi udah tinggal plug and play gitu kan istilahnya. Jadi kita akan cari yang paling mirip profilnya antara apa yang sekarang si kandidat itu udah kerjain di tempat yang sekarang dengan yang memang kita butuhin di tempat kita. Itu pertama, itu paling udah paling istilahnya udah paling enak tuh, udah paling ideal bagi bagi perusahaan. Nah, terus kita nyarinya kayak gimana? Ya berarti udah langsung di matchingin aja mulai dari job title-nya. Jadi kalau kita sekarang kebanyakan itu kan kita lewat LinkedIn ya Pak ya, lewat LinkedIn nih. Masukan saya adalah buat teman-teman yang lagi cari kerja atau yang pengen exploring new opportunities, mulai dari job title yang ada di profil di LinkedIn itu harusnya juga udah udah di set yang sesuai sama apa posisi yang memang ada di pasaran pada saat ya sesuai dengan pengalamannya dia pastinya gitu. Jadi kadang-kadang nih saya suka ngelihat profil LinkedIn-nya itu yang harusnya ditulisnya posisi pekerjaan dia terakhir, misalnya kayak saya misalnya HRBP gitu, tapi dia malah tulisnya sukses adalah pemberian dari yang maha kuasa gitu. Jadi kayak moto-moto itu udah pasti udah nggak relevan tuh Pak. Itu kita ngelihatnya juga dari awal screeningnya udah udah nggak masuk. Nah kalau udah dari job dari profil LinkedIn-nya atau profil di CV-nya udah rapi, fokus dengan keahlian dan dengan pengalaman dia, dari kita di HRBP udah bisa enak ngelihatnya screeningnya. Pada akhirnya ya tadi kesempatannya lebih besar untuk kita bisa proses lebih lanjut. Jadi zaman sekarang kita terima CV paling yang kalau saya nih Pak ya, ini kan kita bicara insidernya HRBP ya Pak, ngelihat CV tuh kayak paling 10 detik, 20 detik to decide whether this candidate is bisa kita masukin ke dalam shortlist kandidat untuk yang kita explore lebih jauh. Dan di 10-20 detik itu ya benar-benar kita mengharapkan ngelihat satu CV yang yang fokus gitu, yang to the point, yang memberikan informasi lengkap mulai dari dia, riwayat dia secara pribadi ya, informasi pribadi,
pendidikan sampai dengan pekerjaan, plus nanti kalau memang ada apa namanya ada informasi-informasi kayak keahlian yang lain itu boleh juga dicantumin. Itu Pak, dalam 20 detik kita bisa nentuin aduh ini oke apa enggak, kita mau lanjutin apa enggak kandidat ini. Kalau enggak ya sudah gitu, lewat. Dan kadang-kadang kesalahannya kandidat yaitu tadi nggak fokus bikin CV-nya, terlalu penuh atau apa ya, terlalu visually itu bikin apa namanya, bikin nggak nyaman untuk dilihat. Alur dari CV-nya juga nggak apa namanya, nggak jelas apa yang mau dia sampaikan, sampai kadang-kadang informasi yang harusnya penting gitu tiba-tiba mungkin jadi kelewat atau jadi nggak bisa apa namanya, nggak jadi fokus utama dalam CV itu gitu. Itu sih Pak. Oke, jadi kalau bicara CV ini yang Rita tadi bilang kan itu hanya 10-20 detik tuh. Iya, terus terang ya. Kalau pertemuan orang namanya kesan pertama tuh. Jadi iya. CV yang seperti apa yang menurut Mbak Nita yang bisa bikin Mbak Nita jadi berkesan dan akhirnya CV itu bisa masuk ke shortlist nih? Oke, nggak lebih dari 2 halaman. Itu satu ya, jadi nggak terlalu panjang gitu ya. Ya, nggak lebih dari. Iya, itu ini kita udah bicara langsung apa namanya, detail nih, teknis nih. Jadi nggak lebih. Iya. Nggak usah kepanjangan, bukan apa namanya, 2 halaman udah maksimal. Kalau bisa malah justru 1 halaman aja. Dalam 1 halaman mengcapture apa namanya, nama, kemudian mulai dari personal information yang penting ya Pak, kayak apa namanya, alamat tinggal, karena kita mesti tahu dia tinggal di mana sekarang gitu kan. Kemudian apa namanya, link-link ke profil media sosial yang kita bisa dapat tambahan informasi kayak link apa namanya, LinkedIn-nya, kemudian dia mungkin mau taruh juga di sana kayak zaman sekarang kan udah digital ya Pak ya, dia kasih barcode WhatsApp sehingga kita bisa langsung apa namanya, nggak usah ketik-ketik alamat apa namanya, nomor telepon, langsung scan barcode WhatsApp, kita bisa langsung WhatsApp kandidatnya. So kemudahan untuk HR hubungin kandidat atau mencari lebih jauh tentang informasi tentang kandidat itu di satu sisi tentang personal. Kemudian di sisi lainnya adalah tentang hal yang relevan dengan posisi yang dia lamar atau posisi yang sedang kita cari, mulai dari riwayat apa pendidikan sampai dengan memang apa namanya past experience, working experience, mulai dari yang paling recent kalau menurut saya kalau bikin CV itu. Jadi kadang-kadang kebalik di apa namanya, yang paling depan itu yang paling lama gitu, atau yang paling pertama kali pekerjaan dia yang pertama. Terus kita mesti ikutin sampai ke bawah sampai untuk tahu dia pekerjaan terakhirnya sekarang apa gitu. Kalau menurut saya kebalik. Jadi mendingan dari yang recent baru kita bisa go through sejarah ke bawah. Jadi alurnya begitu. Udah cukup. Dari situ itu menurut saya udah jadi CV yang compact gitu ya. Sisanya let us decide atau biarkan HRBP-nya memutuskan ya apakah ini worth to pursue further ya untuk kita undang interview dan lain sebagainya. Tapi tadi kalau memang udah 1 halaman aja, itu kenapa saya tadi bilang 10-20 detik aja kita bisa nentuin ini emang profil yang kita cari apa enggak gitu. Foto Pak, jangan lupa foto juga masih bisa apa namanya, masih bisa jadi relevan ya, karena kita juga ya manusiawi ya, kita pengen ngelihat sebenarnya apa namanya, ini mau membayangkan dari apa profil yang ada di kertas ini, cerita tentang si satu personality ini, we want to match the profile with the face gitu. Itu menurut saya sih masih menjadi satu hal yang bisa penting juga walaupun nggak menentukan. Jadi saya nggak mau apa ya, discourage teman-teman nih, aduh kurang pede sama foto apa gimana ya, nggak apa-apa, pasang aja fotonya. Jadi itu menunjukkan kita juga kepengen ngelihat apa namanya, this person ini seperti apa sih secara profil keseluruhannya sebelum ketemu langsung. Kalau masalah foto, sarannya Mbak Nita nih, fotonya foto formal atau informal ya?
Kan suka tuh Eh, yang di apa namanya dipasang tuh foto di studio, tapi foto yang sedang misalnya ya yang dalam pakaian informal. Jadi sebetulnya kalau kita ngelamar nih misalnya ke tempat perusahaannya Mbak Nita gitu, itu yang hmm, disarankan itu sebetulnya fotonya foto formal atau informal nih. Foto, kalau menurut saya foto, karena ini adalah konteksnya mencari pekerjaan, pastinya mengarah ke formal, tapi bukan yang harus kayak 3x4 terus pakai dasi atau gimana, itu juga nggak diharapkan kayak gitu. Ya sekarang kan udah lebih ini ya, sebenarnya udah lebih fleksibel juga. Kenapa kita pengen tetap melihat foto? Kalau dari sisi saya tadi saya pengen punya bayangan yang lebih bisa bisa menggambarkan kandidat ini dari kertas menuju satu profil manusia secara utuh. That's why kalau saya atau HR mungkin HRBP yang lainnya juga setuju foto itu bisa jadi satu pelengkap aja. Tapi ya jangan kepikiran banget mau foto yang kayak gimana. Yang penting itu adalah foto kita ketika sehari-hari. Jadi jangan sampai nanti beda antara ketika diundang interview, beda banget nih yang di fotonya kayaknya pakainya jas rapi banget, terus tiba-tiba di interview nggak even apa namanya bajunya nggak rapi atau gimana. So foto harus sesuai dengan profil yang disampaikan di dalam CV, juga harus sama jujurnya kalau menurut saya. So sehingga nanti tadi ya ketika HRBP berusaha untuk menggambarkan image-nya si kandidat dari satu CV menuju sebelum ketemu orangnya langsung, ketika ketemu itu bisa match gitu loh Pak profilnya. Di situ juga kita bisa kasih interpretasi tersendiri tentang gimana sih genuinity-nya, keaslian dari si kandidat ini. Itu Pak. Sebelum kita pindah ke topik lain, ya, saya coba mau summary nih, simpulin nih yang disampaikan Mbak Anita. Oke. Yang nomor satu, yang terpenting adalah di personal data itu adalah masalah domisili ya, tempat tinggal ya. Ya. Lalu di mana domisili itu harus dipastikan dengan alamat sekarang. Ya. Mudah untuk dijangkau, artinya harus ada ya yang bisa dihubungi gitu. Kemudian juga yang penting sekarang adalah link sosial media nih, karena sekarang kan zaman digital, sosial media yang berkaitan dengan masalah pekerjaan, misalnya LinkedIn gitu ya. Jadi profil LinkedIn-nya sehingga bisa dilihat ya. Nah, berikutnya adalah kalau zaman dulu kan orang seringkali dengan pengalaman yang banyak dan punto loncat sana sini segala macam posisi dimasukin. Nah, kalau di kacamata HRBP sebaiknya di bagian atas adalah menyampaikan data hanya yang relevan dengan jabatan yang dilamar ya. Ya, bisa jadi begitu Pak. Jadi karena kalau kebanyakan juga kita nggak fokus. Yang ditampilkan hanya yang berhubungan sama HRBP nih. Jadi tidak hanya title-nya, tapi berapa lama dan mungkin juga sudah mengerjakan pekerjaan apa saja ya di tempat yang lama gitu. Dan itu maksimum 2 halaman aja lah ya. Nah, berikutnya masalah foto nih, karena foto penting juga kalau disampaikan Mbak Nita tadi. Foto itu foto saat ini, ya, dan foto itu ada foto yang update, bukan foto waktu masih SMA, bukan waktu kuliah, kita begitu sih. Tapi foto terakhir di mana ketika dipanggil ya tampilannya yang seperti yang difoto, ya. Karena di zaman pandemi seperti sekarang ini kan banyak orang yang ya takut ngerapihin sehingga ketika dipanggil ternyata rambutnya nggak karuan, gondrong dan sebagainya gitu. Itu dan disarankan kalau saya bilang ya semi formal ya, tapi juga jangan ketika foto lagi jalan-jalan di pantai gitu yang dipasang gitu ya, karena pasti fotonya itu kan foto lama itu pasti. Ya, jadi fotonya foto yang nah
sedikit masih kaitan dengan masalah penerimaan karyawan nih. Kalau menurut Mbak Nita, ini nggak terbatas di perusahaan yang sekarang. Ini boleh sebutin nggak usah di ini, nggak usah apa namanya sebut nama perusahaan, nama institusi, nggak masalah Mbak Nita. Jadi sebetulnya kalau kandidat nyari informasi tentang lowongan, itu untuk mendapatkan jalur bisa mendapatkan informasi vacancies lowongan kerja di yang istilahnya saya bilang yang premium lah ya, untuk pekerjaan premium nih, karena saya tahu tempat Mbak Nita nih kan perusahaan sekarang nih idaman anak sekarang sebetulnya nih, kantornya aja di segitiga emas gitu ya, jauh-jauh dari mall ya, di tengah kota lah itu. Kalau anak-anak sekarang ini jadi idaman nih gitu. Jadi itu biasanya pasang iklan kah atau lewat mana nih gitu, bisa dapat infonya nih gitu, Mbak Ina. Jadi sumber ininya nih, sumber lowongannya nih dari mana nih yang perlu dicari nih, yang perlu dilihat. Oke, sumber lowongan pekerjaan. Kalau dari pengalaman saya yang sekarang ataupun kayak udah di perusahaan sebelumnya, itu sekarang sih lebih banyak di perusahaan-perusahaan yang multinasional gitu ya. Semua hiring prosesnya itu udah kita connecting to LinkedIn actually, Pak. Jadi LinkedIn itu punya fitur LinkedIn Career. Nah, dia biasanya internal perusahaan juga sistem hiringnya ketika ada kebutuhan untuk hiring tenaga kerja atau karyawan baru, itu tinggal diklik aja di sistem bahwa ini akan juga diposting di LinkedIn Career. So kalau kita bicara premium jobs yang yang diincar gitu ya, pasti kalau saya sekarang rekomendasiinnya kita ke LinkedIn untuk carinya, karena di situ reputable companies yang saya tahu hampir selalu posting job postingnya di LinkedIn Career. Saya nggak punya lagi pengalaman nih udah beberapa tahun belakangan ini dengan job portal yang waktu zaman dulu saya mulai karir saya juga pakai gitu, kayak portal-portal tenaga kerja yang lainnya lah ya Pak ya, yang lainnya selain LinkedIn. Jadi udah sekitar 5-6 tahun gitu di perusahaan yang saya bekerja gitu, kita postingnya lewat LinkedIn. Jadi otomatis dari situ kita dapat kandidat juga. Itu kenapa tadi saya bilang untuk kandidat updating their profile in LinkedIn is very important, karena otomatis sebenarnya kita juga nggak perlu kenapa bikin CV tadi nggak usah panjang-panjang dan kenapa bisa jadi cuma 10-20 detik aja kita putusin, karena lebih banyak juga kita bisa ngelihat profil mereka atau profil kandidatnya di LinkedIn. Di LinkedIn itu udah akan jauh providing lebih lengkap sih ininya informasi tentang kandidat. Selain di LinkedIn, kita dapat kandidat juga itu dari headhunter, Pak. Headhunter, kita kerjasama sama headhunter agencies karena ini untuk premium jobs. Headhunter pastinya punya banyak database, tapi kalau ditanya gitu ya sama headhunternya dapatnya dari mana, pasti dapatnya dari LinkedIn juga. So sampai dengan hari ini itu jadi salah satu platform sih yang masih bisa kita anggap reliable untuk providing profil kandidat yang emang kita cari gitu. Oke, jadi kalau mau dapat job yang premium ini kita nggak ada hubungannya, nggak disponsor sama LinkedIn juga ya, tapi berdasarkan nanti mudah-mudahan dapat sponsor ya Pak ya. Ternyata LinkedIn menjadi
yang utama nih untuk mencari untuk Yes. mendapatkan job-job yang premium ya, karena banyak Yes. perusahaan yang bekerja sama dengan LinkedIn melalui fasilitas LinkedIn karirnya ya. Dan oke, sama kayak CV tadi ya, kan akhirnya kita ngelihat data lebih detailnya di LinkedIn. Ya, kalau boleh saran nih untuk yang udah punya LinkedIn, kan banyak juga yang LinkedIn tuh nggak dipeduliin nih, nggak di-maintain. Ya, lagi-lagi kalau HRBP Mbak Nita lihat data apa di LinkedIn? Iya, balik lagi Pak, relevansinya atau apa namanya keakuratannya dengan data sebenarnya dia, atau apa namanya memang profilnya dia gitu. Jadi saya juga setuju tadi Pak Ari bilang banyak yang nggak peduli sama profil LinkedIn-nya, update-nya kalau pas lagi butuh aja atau gimana gitu ya. Tapi kadang-kadang harusnya sih nggak gitu, karena yang tadi saya bilang kadang-kadang si headhunter juga mereka butuh nggak butuh pasti mereka akan rajin tuh go through apa namanya LinkedIn untuk benar-benar masukin kandidat, dapetin profil-profil yang bisa masuk ke dalam database mereka untuk satu saat ada klien yang butuh di profil itu. So saran saya sih updating your profile in LinkedIn itu penting banget. Yang cari, yang dilihat kelengkapan atau tadi kelengkapan dan keakuratan dengan pengalaman dia yang sebetulnya. Jadi kadang-kadang ini udah sekian tahun apa namanya resign dari perusahaan yang sebelumnya, tapi tetap aja nggak diupdate gitu. Atau saya tahu nih kayak mantan karyawan perusahaan saya udah resign nih berapa bulan yang lalu, cuma pas saya lihat di profile LinkedIn-nya itu dia belum update gitu. Itu sebenarnya juga apa namanya itu juga nggak ini ya buat apa namanya buat mereka sendiri gitu. Mestinya karena LinkedIn profile is attached with our actual professional profile, so kita punya tanggung jawab sih di situ untuk maintaining information yang ada di LinkedIn kita seakurat mungkin.